Bukto memang naupaton ala berhubungan tu hasasaun itu di perbadia do marsira rainan do laya dong na lebih spesifik kompar tu guar ni minggui na perjolo trupuk tahun tu latar belakang na taringot tu persoalan si lehon karunia roh duk sahat si leoni gabe marsia sangasangan merasa lebih hebat antara yang satu dengan yang lain. Apa guarna ba karunia? Karunia bukan karena dipelajari, tapi karena diberikan. Dang na diguruhon alai silehon-lehon. Ala silehon-lehon do berkati karuniai bukan untuk dipamerkan, tapi justru ditunjukkan. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk ditunjukkan dalam rangka membangun tubuh Kristus. Jadi ido sasitongna tujuanna bohado sileoloh ni karuniai bukan untuk dipamerkan tapi ditunjukkan dalam rangka membangun tubuh Kristus. Imam Molosian jamita minggu tu Pentakostana parjulu sian sada Musa opat adong dua generasi na berbeda pinoparnisi kain dohot pinoparnisi set. Pinoparnisi kain memang ada do perkembangan lain perkembangan budaya pengetahuan melahirkan kesombongan. Jadi perkembangan nadapok nasidei makoron kesombongan gabelam do siat debata. Sementara generasi kedua ima siset nama jo debata. Artinya sekalipun ada perilaku yang berlawanan dengan Tuhan, berlawanan dengan ajaran Tuhan, alai dang macohok debata mengalului dia do generasi nalau sipakonna. Jadi dang otomatis siset maju, tapi sebenarnya Tuhan memilih asa begedong generasi nalaho sipil ditonna manaruson harajonna. Jalaido nang tematai topik nai ragam do para sini rohau. Imarajo na duo na sabusian nasing muse ibasa akadongata olate. Kita selalu nak berjolo mengapresiasi tadi goto na obatur puja tahun cara khusus di minggu Pentakosta abe majalah seroha ala bagas panguhalunnya kadongan berhiti turpukon. Alani mengerengan nami secara umum untuk tiga hal dalam rangka perayaan hari kecurahan Roh Kudus menang hari Pentakosta di tengah-tengah di Huria. Perayaan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Sia dokumen Alkitab nataida bimata kasti tajaha di buku Uloni Apostel bidudua mauka sen ayat sada ditiki namar bungu akasisean rabdohot saplonum suku marga nasing narotu Jerusalem disima tuat todi perbadia mangguhi rohanya kasisean sisa 10 dua lagi laus mulai manasida berbahasa roh menyuarakan suara Tuhan marhiti-hiti parjami tahun nabi nasahan ini 10 hal apostoli. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Tuhan walaupun kita selanjutnya menamai itu adalah glosolalia atau bahasa lidah. Bahasa tadok bahasa Tuhan karena memang kekuasaan daripada Roh Kuduslah yang menguasai hati, pikiran dan kehidupan para rasul sehingga mendapatkan kuasa seperti itu. Labatanna kuasai dang namar haroro sendiri sadiri. Jalan monotagori PI gabe songon karunia nakalingan nataida diturpukon donang pinasani dongan na perjoloma dok nakalingan bahwasanya memang karunia itu adalah bersumber daripada Tuhan, bukan atas kuasa manusia.
Kalau kuasa manusia bisa kita katakan dibeli, dipelajari, diperdalam, dan lain sebagainya. Tapi karena karunia itu bersumber daripada Tuhan, maka secara stimulus mereka menerima dan melakukannya. Imajo untuk na berjolo dua kisah. Na paduahon, hari Pentakosta kita rayakan dalam hari ke-50, terhitung dari suasana Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Dukehe ibana sian hamatianna opa puluari berikutnya manaik maibana tu Banu Hijjah ima na tapes tahun hari Kamis di tonga-tonga di Huria 10 hari kemudian ima hasasaurito di Perbadia ala di Ido laus gabe saya dipakai akahuria do dukon hana naik di Tuhan Yesus tu Banu Hijjah gabe masa-masa untuk memohonkan pertolongan pangurubion sian debata marhiti ragamnya ka ibadah. Jadi mulai ke gereja mula-mula mereka setelah kenaikan Yesus ke sorga sebelum Pentakosta mereka hanya berkumpul di gereja memuliakan nama Tuhan dan memohon hanya kepemimpinan dari Tuhan yang menjadi milik mereka. Alanido satu nuaing adong do pihak huria-huria na melanjutkan aktivitas songoni. Alhamdulillah di HKBP dan apalah terus menerus kita di gereja menurut tradisi pelayanan teologis alai ba makna daripada hari kecurahan Roh Kudus tetap kita idam-idamkan, inginkan dalam kehidupan kita. Dasar Alkitab kita tidak terluput juga dari seperti yang kita lihat tadi dari Kisah Para Rasul pasal 2 secara khusus ayat pertama sampai dengan ayat 4 tentang turunnya Roh Kudus dalam rupa lidah api dan karunia bahasa yang dirasakan oleh para rasul. Yang berikutnya, apa makna teologis daripada hari kecurahan Roh Kudus dalam gereja? Yang pertama, melalui kelahiran Roh Kudus, melalui kecurahan Roh Kudus disebutkan adalah hari kelahiran gereja dalam dunia. Jadi marhiti-hiti hasasaurito di Perbadia namangguhi akasisian namangguhi nang sudi akabang sosial saplonum suku marga namarpungu di Jerusalem hati-hai sudi manasida mangokuhon haporsion nasida tu debata lausadan lino di buku ulon apostel biduduai gabe adongma dokumen nama dok pitor tardiri ma tuluri uhala hati-hai ima ala pengakuan haporsion mana kredo na pinasahan nasida. Dapola di Papua memang aka isido situlu ribu halaki. Apakah hanya pihak laki-laki ataukah sudah ada perempuan ataukah sudah ada anak-anak yang ada di sana tidak dijelaskan. Tapi bilangan 3.000 orang kita dapati bahwa mereka pada hari itu juga dibaptis. Maka daripada itulah makna teologis yang pertama dari kecurahan Roh Kudus adalah hari kelahiran gereja. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus adalah juga memberdayakan para murid untuk mendapatkan kuasa untuk berkesaksian di tengah-tengah dunia ini. Ulau ni apostol sada bidu sada ayat 2 lumadokon bahwa setiap orang yang percaya adalah saksi Kristus di tengah-tengah di Portibio. Lasidu nang padidangion permulaan dan seterusnya di tengah-tengah di Gulu ni akan porsea cara khusus dalam gereja bahwa melalui hari pencurahan Roh Kudus merupakan starting point diaka naporsea lau bersaksi untuk Kristus. Kemudian dalam hari kecurahan Roh Kudus dari makna teologi kita juga melihat dalamnya persatuan dalam keberagaman. Dalamnya persatuan dalam keberagaman. Karena apa? Roh Kuduslah yang mempersatukan umat walaupun beda bahasa, beda bangsa, beda suku, beda ras dan lain sebagainya. Alai marhiti-hiti hasasaurito di Perbadia
gabe di pasadama namarragami marhiti-hiti huria. Alanido sudi huria rasa sadarion nang pe gereja kesukuan so kita HKBP contohna dakolan hala Batak nagabi ruas di huriata. Siapapun bisa. Alani asal manau tardidi tu bagasan guardia debata ama anak dotor di Perbadia. Baik itu orang Toba, baik itu orang Karo, baik itu orang Papak, atau bahkan dari benua-benua na asing. Pengakuan di dongan na melayani di Singapura tong masongo ni babuido amatana suamina orang Batak, alai inatana adong buru Melayu, adong buru Cina, tapi mereka adalah sebagai anggota jemaat di sana. Tolu poin nai untuk melengkapi taringotu hari kecurahan Roh Kudus. Pertama tadi dari segi waktu, itulah yang kita namai hari ke-50 setelah Paskah. 40 hari dung hehe Tuhan Yesus manaik ma jaladung 10 hari sian hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang ima dihasa sahur di Perbadia. Dalam gereja kita HKBP, dalam hari kecurahan Roh Kudus, kita mempergunakan tutup altar warna merah sebagai pertanda semangat api Roh Kudus yang menjiwai gereja dalam pertumbuhannya. Dan yang terakhir, melalui hari kecurahan Roh Kudus adalah juga disebutkan sebagai hari pertumbuhan gereja. Aladido na kaningan mulai manang mariti tupuk tahun so na pinasani abang na perjolo madok kata pinakaningan regenerasi dalam gereja itu senantiasa ada. Duduk persoalannya adalah regenerasi atau bergantinya generasi pun dalam kehidupan gereja yang pasti kuasa Roh Kudus harus tetap menghidupi kehidupan kita. Alani ido dungsai minggu hasa sahur itu di Perbadia dengan mempergunakan tutup altar warna merah. Kita selanjutnya masuk ke Minggu Trinitatis dan mempergunakan tutup altar warna hijau sebagai pertanda pertumbuhan gereja. Ima Juamang, moderator kami, Nabi Benasahat do dihita sudisot. Mulai 12 Pentakosta. Ini merupakan penggenapan janji ni Tuhan Yesus na di Yohanes 10 pati. Lalu Yohanes 10 pati 5:1 sada. Yohanes 10 pati 16, aku akan meminta kepada Bapa supaya ia akan memberi seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu margogo mulai didokon sukses ya bisalah alai bukan untuk kemuliaan pribadi daripada sisiani. Pentakosta na perjului dung dipenuhi janji kita melihat sisiani itu satu tim saling mendukung. Dangadong nanggar jago, dangadong na pajolo-jolon, alay rapak untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Marapi-api pesi Simon menelanjangi orang Yahudi, kalian yang menyalibkannya, kalian, karena di situ dongannya ada semangat spirit dari temannya. Taida karunia-karunia yang berbeda, ya, keragaman karunia itu supaya bertumbuh dan berbuah manian. Huria Korintus songon natpari Kolose sadek 10 tay bertumbuh dan berbuah. Ido sasitong na proses porsia di bagasan Tuhan Yesus. Karunia itu sasitong na berasal dari roh yang sama untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Dan asing-asing karunia, asing makarunion rohna, asing tapi satu roh, itu roh yang dijanjikan. Memang jemaat Korintus ini kaya finansialnya dan sekarang kaya di dalam karunia-karunia roh. Alai taida dan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Alai naing Tuhan sangapon jala terancam skisma mahuria Korintus. Ido na taida sasitong na perbedaan karunia bukan untuk perpecahan dan kesombongan. Alai melengkapi supaya bertumbuhlah
pamatang ni Tuhatai, pamatang Kristus ima uriai. Masuk ma kami tu sada Musa, Kejadian 4. Ikon laudo hita memang tu latar belakang kehidupan Kain yang membunuh saudaranya. Alani persoalan persembahan. Kain menghabisi Habel, alai taida anak-anak Adam tidak membunuh, tidak menghabisi Habel. Gariada Habel itu yang dikejar bayangan sehingga dia lari dari hadapan Tuhan. Ya, adong persoalan di song kalau Kain dan Habel dilahirkan Hawa, di dia do istri ni Kain. Ya, di mana istri Kain? Lalu kita membaca itu bahwasanya antara 130 umur sampai 800 umur Adam, Hawa pernah melahirkan anak-anak perempuan dan anak laki-laki. Molope terjadi inces, kawin sedara hati-hai. Itu karena amanat berkembang biaklah. Itu karena awal mula penciptaan manusia. Molo terjadi inces nuai tidak dibenarkan karena kita melihat ke sana daung. Tapi setelah perkembangan manusia itu adong do aturan na dipasahat di bata tu jolmai. Taringo tu nasongo dia do boy marsaripe. Napa duahon bahwasanya bukan hanya inces yang tidak diperkenankan, tetapi juga perkawinan sedara maksudnya ya. Dan inces syahrini. Yang berikutnya bahwasanya perkawinan sesama jenis pun tidak diperkenankan. Karena apa? Ini tantangan sekarang bagi kita, anak-anak muda kita, kumpul-kumpul sama temannya cepat sekali. Lalu pada akhirnya kumpul-kumpul dia suka sejenis. Mau hudul-hudul hita dia ke kafe-kafe, ya. Ada yang agak namburuan di situ, udah sama itu. Ruas tadwi. Tidak diperkenankan kawin sejenis karena apa? Ini mengambil istri, ini mengambil istri. Ida terpuk tai. Bahkan na paling parah nuaing kenyataan sekarang amang inang kawan satu sermon. Meskipun dia sudah menikah, dia mau rasa yang lain. Setelah orang tua pun dia suka homo, suka sesama jenis. Ini masalah sekarang ini ya. Alai di terpuk tahun itu tidak diperkenankan. Apalagi kenyataan sekarang yang kita lihat menjadi penyakit, bahwa karena faktor keturunan, kalau ada keturunan, kalau ada anak baru betul keluarga ini. Kan begitu tanggapan orang. Lalu apa yang terjadi? Mereka pergi keluar sebentar katanya berobat. Alai pada akhirnya sperma dari orang bisa masuk ke rahim istrinya. Tabung sperma na di tiga honi. Molobor hati tatu merujuk tuaka aturat tanah jolo itu juga tidak diperkenankan RPP kita. Ya, maralo doi kan? Taida di turpuk tahun ya. Di luar itu juga ada perkembangan bahwasanya karunia Tuhan tetap memelihara dunia ini. Nah parjolo dang nomadebe jolmai marhite-hite si Yabal, bapak kemah, ya. Sudah ada pergeseran dan perubahan dalam mengelola hidup. Yabal semakin cerdas dalam mengelola bumi. Peradaban manusia sudah makin maju, sudah ada kemah. Kemudian ada Yubal. Ya, ada Yubal, peradaban manusia semakin maju, sudah mulai suka musik. Ya. Kemudian ada Tubal Kain menemukan hal-hal penting, sumber daya alam ya, untuk pemenuhan daripada kebutuhan manusia itu sendiri. Sudah ada teknologi sekalipun masih dalam tahap
tradisional kita lihat. Ya. Berangsur-angsur Tuhan pasti memelihara dunia ini, meskipun dunia ini dalam kondisi yang tercemar dosa. Tuhan tetap menyediakan anugerah dalam menopang dan memelihara manusia. Ido taida, Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia, mulai siana bergeser, tadinya hanya bertani, alai yang bergeser tu beternak, berkemah, memainkan musik, baru adong mamuseng menggali sumber daya alam. Taida di turpuk tahun, sada musaon, marhite-hite peradaban yang makin maju, proses demi proses, diajari kita jangan meragukan kebaikan Tuhan. Ya, mula manyan jolma itu madikot dalam naasa mangulu ibana. Nang Pelamek meniru nenek moyangnya Kain membunuh, alai dangsal puportibion. Toktong do di asii Roma museng si Enos kembali jolmai portibion mengalului debata. Mau lihat deh. Yang telah menyampaikan dan menuangkan pergumulan dan pokok pikirannya dalam paper ini. Yang pertama, saya sebenarnya terganggu, perlu dikoreksi. Sebagaimana kalau saya tidak salah tangkap ya, yang disampaikan oleh pendeta Sibarani, HKBP adalah gereja suku. Kalau kita merujuk dari aturan peraturan HKBP tahun 2002 dan sebelumnya amandemen keempat pasal 2 ayat 2, di sana jelas diutarakan bahwa gereja bukanlah gereja suku. HKBP bukan gereja suku. Dan juga dalam konvensi kita tahun 51 pasal 8 dan juga tahun 2006 pasal 7. Jadi itu mohon dikoreksi cara pandang yang demikian, karena jelas di sana diuraikan bahwa gereja HKBP adalah bukan gereja suku. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau melihat dan mungkin nanti juga ada pertanyaan dari nas yang 4 yang disajikan, yang kita telah dengarkan pandangan-pandangan mengenai talenta yang diberikan. Tadi kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, bagaimana talenta itu diberikan oleh Tuhan kepada Henokh, bahwa ia seorang arsitektur, Yubal peternak dan pembuat rumah, Yubal seniman, Tubal Kain pandai besi, Azala dan Jila adalah sastrawan, bagaimana dia menceritakan kejahatan peristiwa Kain dan Habil pembunuhan itu. Dan juga Enos itu adalah seorang teolog yang mengenalkan, menyebut nama Tuhan. Kita lihat dari situ betapa talenta-talenta itu ya yang mau kita kembangkan, yang kita gunakan, yang beraneka, sehingga dijelaskan dalam kitab 1 Korintus 12 sebagaimana nas itu yang berbagai-bagai talenta itu, yang masing-masing, yang dimaksud masing-masing adalah equal. Tidak ada talenta itu yang dominan, tidak ada yang talenta itu yang lebih dari yang lain. Apapun talenta itu digunakan
diberikan untuk kebaikan, kemaslahatan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Itu yang saya mau lihat. Dan yang dari Pentakosta kedua Nehemia, di sana jelas dalam Nehemia itu bahwa roh itu diberi pertama untuk mengajar bangsa itu dengan peristiwa-peristiwa yang dicatat di sana, dan juga dia untuk memberi peringatan dan hukuman bagaimana dalam cerita-cerita yang kita baca dalam Nehemia 9 ayat 20 sampai 31. Jadi dalam ayat 31 itu lebih dijelaskan bagaimana menggunakan roh itu untuk kebaikan dan kemaslahatan. Jadi sehingga dipertajam di Pentakosta kedua apa makna hakikat dari Roh Kudus itu yang saya bisa lihat dituangkan dalam Galatia 5. Cukup dijelaskan pembeda buah daging dan buah roh. Itu jelas Paulus gambarkan buah daging ini, buah roh ini, supaya jelas tadi kita bagaimana menilai, memandang di dunia ini seseorang itu dipenuhi oleh roh. Jadi kita melihat dalam buahnya, bukan mempertengkarkan bahasa apa yang dia gunakan, tetapi mempersoalkan, mempertengkalkan dialektika pikiran dan perbuatannya di tengah-tengah dunia ini sebagai gereja. Saya pikir di situ kita dalam kalau tadi disinggung bahwa ini sebagai lahirnya gereja, kalau di gereja lain ini diperingati sebagai hari bagaimana? Seperti kita pesta Gotilon, ya. Kalau kita lihat GKI, GKJ, gereja-gereja di Jawa Tengah, mereka ini mengingat sebagai pesta Gotilon. Mereka membawa di sini makan bersama, bersuka cita, tapi kita berbeda dalam hal itu. Saya pikir hal itu yang mau saya sampaikan, menambah ya khasanah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, taulahi membuka konvensi HKBP. Biado pandangan di HKBP taringok toto di Purbadia. Kan? Ya, sianima dasar mangurupi pemahaman tu opak turupukon. Uhida opak turupukon disajikan dengan baik, ya, dengan terstruktur dan rapi, keren. Salut. Ya, 2 jempol untuk sermon yang di parade ini. Ya, alai menambahi diskusi kita, ya memang nakinkan nggak di doa mang sege sautik. Ya, karena mungkin tradisi gereja yang berbeda, kita berbeda merayakan hari Todi Purbadiaon. Ya, gereja yang berlatar belakang Injili, ya mereka besar-besaran, bahkan ada 10 hari. Alai kita gereja Lutheran, ya seperti biasa kan. Gereja Lutheran tidak terlalu menonjolkan pengalaman-pengalaman emosional spektakuler. Ya, setiap hari Minggu apalah ya tabak kesaksian, jamitat tapi kan begitu. Alai ya tahun dol hodo iya atau di Purbadi mangula do marhitihatan di debata. Ya, penonjolan tradisi gereja Lutheran itu Roh Kudus itu bekerja melalui firman dan sakramen. Ya, alai ya tanda kutip musik. Jarang do huria KBP marulonda badia di Haroron itu di Purbadia. Nah, HP di kompesi madok lam jut di patu pak ulaun dabadia lam denggan. Nah, begitu. Pengalamanku manatuari mandogihon marulaun dabadia do hitada sintua langsung bilang kayak gini. Asal dan noni baru do pe marulaun dabadia. Nah, padahal udah selalu saya tonjolkan harus marulaun dabadia, begitu kan? Ya, alai dia begitulah ngalok kok pemahaman ini saya tahu pe anon herana murahan gitu. Saya juga pernah membuat ini di media sosial tentang betapa kita harus sering marulaun dabadia
teroma dong apa di kan do bang amurah di kulon de bedi pamana-maloho ko begitu ya. Ini diskusi ya di grup gitu. Ya, HP kompesita jelas huruf besar di bold, di underline mungkin lah bisa bahwa semakin sering marlu lawan dia adalah semakin bagus. Dulu tidak sering marlu lawan dia, ya hanya karena memang jumlah pendeta terbatas. Tetapi kan pendeta sekarang sudah sebanyak, semua huria sudah marpandita. Ya mulo sangat do jala mulo denggan, jala ikut denggan dah bedenggan dah tapatu Paulo dia kan. Nah di sini ya adalah kebutuhan nomor kita diskusi dia kapal sermona. Ini hanya sebuah diskusi ya. Ya terserah kita di huri alai sial latar belakang di Lutheran ini ya kamang mungkin. Mana di ruas ya aku pikir bisa kita selipkan nanti di jamitan atau di pertanyaan bagaimana cara pindang kita ini ya merhiti dokumen HKBP. Ala jelas dong kan kamang ya kesimpulannya mau tradisi Lutheran ya firman jami tahatan di debata apalagi mah ya asli roha itu to di Purbadia emang udah to di Purbadia di dia ya di koinonia dia koinonia marturia mau denggan nomor dalam koinonia persekutuan apalagi panidangion ya apalagi mah diakonia ngamangulat situ tuh to di Purbadia di sia ya lan di to di Purbadia do manguluhuri begitu ya aku pikir ya ini hanya sebuah diskusi aja. Ala ya begitu sekarang ya kan ibadah tapi songoni ya nggak tahu ya aku sendiri lah mungkin yang kolot ini atas nama ibadah alternatif napa sebelum bilang kurang hidup ibadah pagi ibadah siang ala laguna ikut laguna dipenuhi di dona mengangkat tangan kan ibadah itu ada pengaruhnya itu ikut ibadah na gerenceng musikom kan ya makin semangat makin spektakuler lagu manopoti dosa pengal lagu merja ija kan nah ala mungkin pemahaman non mempengaruhi model ibadah kita harus spektakuler harus emosional yang menggebu-gebu sehingga ya pemahaman kita akan Roh Kudus tidak bekerja lagi melalui ya ibadah yang keep silent gitu ya yang calmly yang tenang. Nah ala iba mau lihat abu menabai masukan pemahaman ya kompensi HKBP itu jelas bagaimana Roh Kudus dalam pandangan HKBP ya Roh Kudus itu adalah Allah sendiri ya Allah ketiga dalam Tritunggal yang memiliki kuasa bukan hanya sekedar bukan hanya energi tetapi Allah yang benar-benar hidup ya yang bersama Bapa dan Anak ya sampai kepada kekekalan di isi dijelaskan di sini akan namangihu taringot kan arong do penjelasan di kompesi bui mana bayi kita taringot tu isi do di Purbadiaon ala HKBP do kita tanda kutip dalam pandangan dokumen-dokumen HKBP Horas na terjadi mulai siang bonana sahak lo dimain taringot tu tol di Purbadiaon mangihutop panidangion Apostol Paulus do pengalaman nak disudiu dia nabi lulus na ilo odi lo parasingan di dadigu itu di Purbadia do na tol di Tokyo jadi gue do masa pangaliluon iri pun dari gue itu di Purbadia abe naung kesetanan alai tadi do nama muda tol di Purbadia diakka na porsiei sada sian tubuh atau wel nakib tu sotar baik kala nadigo itu di Purbadia do mamurai Yesus abena juga tidak atas nama Tuhan Yesus dia melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak berkenan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebaliknya atas nama dipenuhi Roh Kudus justru juga melakukan tindakan-tindakan yang cukup menggetirkan. Jadi saya tubuh majohu soroti na opaton, saya Korintus 12, saya Musa 4, lo Nehemia sia lo gerete 5, sia Nehemia mah. Amat saya patar nak di pasahapan di tayeko. Bihado di pata Yesus Kristus do tol di Purbadia. Alain lu mari papotoan Apostol Paulus moloro tol di Purbadia ajar honon 5
Sudi nasa nokia huruf Tuhanmu. Jadi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat satu iota pun, tidak, tetapi justru dalam menggenapinya. Nakini bawa pandita eko behama hasatiau di bata holong di ruang di bata justru tadi di pemberontakan di Jolmai. Talai nalos mangido siang pandita eko dosa otik mulubuinya los dulu mahita. Jangan sampai tergiring orang bahwa pemberontakan tidak ada apa-apa. Allah yang boleh bata terus do malorong iroha, terus marasi iroha. Tapi mah di ayat 26 Nehemia ayat 26 ini lam juga nasida gariada mangguturi di bolok kopati itu budi di tanggurung nasida lam dibunuhi muse panuriramu. Arogi 2 ayat 20 itu setiap pemberontakan itu akan mendatangkan hukuman. Edang dagebe Tuhan tidak peduli atas nama kebaikan, atas nama kesetiaannya, sehingga seolah-olah tutup mata dengan kejahatan-kejahatan. Allah ini baru nakim pemberontakan itu akan mendatangkan hukuman, akan mendatangkan kebinasaan. Allah ima sia debata ngai baru pada tegui tidak membiarkan umat itu binasa. Justru zamita di hari minggu di roro bumi di babida siap kau domo tu hati ulo. Ini dan dua hari menurut nak kita tarik waktu fenomena tarik waktu itu di perbedian memang ikut jamu tunuk tanwani. Saya ada nak ingin baru pandita baru. Jangan diizinkan seolah pendeta di HKBP itu tidak dipenuhi Roh Kudus. Jangan diizinkan bahwa di HKBP itu ibadah tidak dipenuhi Roh Kudus. Janganlah digudang nak medok Roh Kudus benar dipenuhi. Alai sudi ibadah ni HKBP ikut dibuka dari mari ite keluar di mata ama anak doh todi perbedaan. Jadi memang hadari dan neima itu persolatan lain. Nak songon nama sana dia kemudian berjuli olah nana ni glosola dia aiso tadi dia lagi na porsi di Yesus Kristus na bangun di bata do na mangada do tipati ai kontrato do ibadah ina imana dia ke bibi benar nak silomo-lomo dia ke bibi marebe mahita buku ede nomor 25 ayat saya do 2 ina tuktawo ya tu dak to colon tombe baling tiki babu mobilian ala urang oleh tabe malian go ya karo ngatai pedak oleh cahata le oleh taparai semua buido sedende sampai 1 ngajum abi beda isa 1 ngajum ada ulah sedende dengan 1 ngajum tapi di number 2 1 ngajum mai ngawlo masahi suwi nabi beda. Jadi kalau dipenuhi Roh Kudus teratur sowan lainang di tonga-tonga di ulia masa wi antar seksi antar dewan saling menghantam dan yang selalu disalahkan nah ini lo kepedido terus ini ada lagi do nau berbeda nyala nuain KBP sedang menggumuli eklesiologi tentang pemilihan pemimpin batung bergumul mahita ison ala memang siya nakapangalaman tahi idalo mandoki ala idalo batu unaka perbedaan tiki di distrik dipilih calon laut sendiri urak pe dang dongatai habis sama-sama panditanya kayak bibi dugi tapa udak mak dang biringkan di distrik dipilih kalau nak kapareses mai pilih tinna habis memilih pareses pe la oposisi na memilih ibu stong jadi kubu-kubuan ini ciri-ciri gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu enggak tidak naik taruh isi unamar memnyapit berdua awal anon pesta berjulu jalan nagura gani baik di hayeu di Tuhan Yesus pesta berjulu alai pesta berdua ahon ngarombe jadi alasan gereju alai coba lo menggumuli aluk kemma gereja na udah mau untuk sahat biron holat tiki sore mai bai min ada ngarok baik gimana tapi sore betong ku sorong
Lalu kita mulai pagi bikin, sore bikin. Jadi gurang-gurang bangun. Diope, asa mulai langit-langit nakin, tak aktualisasi kok. Tapi harus pesta perlu di hari asa sahur itu diperbedi om. Isi malingkar hari Senin itu sermon. Era mungkin bebeno sore di pagi mentok iwan. Ada mui sudi. Sian 5 sesi, saya sesi be nangalong buit to. Lenga kita coba memulai, mudah-mudahan maka di doa pemuda nego tinggi. Kalau boleh, kalau ada pesta kedua, sermon dirubah. Jangan hari Senin, supaya malam itu bisa dibikin menjadi ibadah sore. Itu akan gereja. Alai ibadah be esusui gereja. Kalau kita serius, ibadah pagi itu juga bisa kita laksanakan. Alai saya berhita memulai. Kalau be ibadah pagi mungkin 50 halap penaro ngimane. Alai tomadong ibadah sore. Artinya semua yang kita bicarakan ini adalah untuk mewujudkan satunya kata dan tindakan. Molo dum digo itu diperbedai, ingotot tado ahanan itu edibata, ingotot tado ahanan itu Yesus Kristus. Jala todibe direla pribadi yang utuh. Iyo hasadau ni debata anak tadi nang negeri itu, tetapi walaupun Roh Kudus Yesus Kristus Allah Bapa yang diminta Tuhan satu melalui firman-Nya. Malu ya mau kamang inang mamereng dia mana terjadi nuang itu atau ni bangsa tau soon na populer do nuang asal ro mahala dagui pabelupon orang omma tidak usah mepandok anggo paditanya gawibi tangarong bui martang yang malu. Aku lucu semonoto. Situani haga bibi kulang malu. Ale tangi babu bola. Ale tonggo mati musi anak pemelu. Era ngapala sesuatu na luar biasa. Alai buano gabi sakabona hita bangulu hata di batani hita. Mulut tapi marparguehon songon na pinang ido di hata di bata. Ido hagugo itu di perbedion. Ala di masa otik mak komentar tu pandita ekonakim main mamang setuju bahwa asauna kolan kebaikan Tuhan atas pemberontakan umat yang ditonjolkan. Tetapi kita harus juga mengingatkan sumut-sumut pemberontakan itu akan mengakibatkan hukuman, dan itulah yang akan diingatkan oleh Roh Kudus. Kita harus menjadi orang yang taat. So di mamang mau lihat gulang mak. Mau lihat di Pentakosta Berjulu di Seda Musawafat ima mulai akat teknologi muluk markite jalan disikai mulai berkembang akat teknologi jalan itu ramu kisah tu saunari gak bisa gona sida alai siap pinopan di si set anak patuluhon ni si Adam si Hawaii sa pamangan nila sida mulai majuhon gowan di bata jitu ada berbeda ibadah. Saya dalam konteks dunia membangun dunia obat tu nadong nila sida saya na ibana galang si ima siset saya ibana mulai maju gowan di bata. Ima ibana perkembangan sejarah kemanusiaan alai tu jamita gulang ibadah ipaboto homma ragam di nakin teknologi alai di ulau nito di parbadia hobar tu silau leon nadong di hitabit takpola terjemah loko nang ibai di sido akadang basermon alai tu hitama na temu kita dihaga bibi ikut aku ini onom tohonan puasa asa sidi suhi ni parnguluol ni ruas boy tahubesi dinggan dangadong ina pasago-sago dangadong ina hibat dangon na itu daw siya sudi onom nadok onom tohonan dir pipi nang pisada do aroran siya tohonan di panditay siya sudi nai asa sudi do tardungdung
Sui-sui di parngulun ni ruas. Selai. Tidak ada di situ yang harus menganggap lebih di atas dan juga di bawah. Puasa nan yuluh di sana tu di dohida. Tol di parbadia. Anggo nang bui mago itu nabi selutok-utok. Sudi partohona manang isi pedihita. Ipakke do sesuai dok nadia gedai ulo tabi. Aha nan yuluh di tol di parbadia. Nagabi ikon lam tapai baru na tapai baru saya tidak mau melihat kelemahan. Saya tahu rui ma patah-kata tohonan na asing. Tahu rui ma udah kodang abala. Mungkin aku juga mungkin pelakunya di situ. Puasa ala ikosudi do. Ikosudi suwi-suwi. Airang bui terdung-dung au songo padita atau akaina. Atau akalensia. Atau akanamar sahib. Adong do ipabangkit diakonis. Aralilo na udah laki itik kisonok kita terpukon di lampa sada horduas partohoran dia gabipi ngalam sada dalai di tingkat superlatif namara na salilong ko ita komparatif ala yang jami tahun menunggu kita partohoran na di tingkat superlatif masih hehean, masih urupan, masih tanyangan, saling mendukung, saling membantu. Irong bahan ngay kung mulai ramago sa kita ipatahata uluan na ipatahata on ni kubik sedang pas berak ala khobar tu si leon lehon ni saya ada mga leon ima todi parbadia irong ba naking ragam do para sirohaun di bagasa sa sedatud di sidang asing-asing turdita holanor ra sayo lo mudlop hajal mador hajal motay ibagasan di ima di minggu pentakos dapat julu kita lam di pasada kita jala aturan di huriat 2002 ketemu do mangurupi kita partoholan itu rutom musik uluan di huriat kang alam tamu puasa adong diwa mangurupi kita adok seksi musik na julu yutanami tidak ada ko ya jibata guru dia marorgan, guru dia martak, guru dia majatinting, guru dia imana. Adong walu situ nami ngongok kudul-udul. Ibena sudah manangani. Na julu. Aturan liberwi dangbi. Gabi adong bui ruas tampil hujolo marorgan. Gabi adong napo sebulung bui mangajari kur akaina. Angula julu hak ni sasahala ni. Ternyata khobar tu silole oli ikon lam jago lo harga ibi ido nani donon di terpokon ni lam jago alai molo saya ruduk do fehita gaor berbeda tapi adong dapat dubakon kupikir tak saya tidak mau menyalahkan siapa tu nama napa satu tohon anima tu di imara hita gumo dang huse makatai asalam di patiur rohani hita ni ima pikir syak kami mau lagi tikio mana na pinahusor-usor sebagai bahan diskusi. Molo tapayutihut taringotu hasa sahur itu di Purbadia itu kan lidah api. Lidah api berarti itu membakar, menyucikan atau memurnikan. Molo jamitan atuari tokong do utangnya kok kamu diskusi nami nanti di mobil dot amang padita shopping asal nang mitup hapor siawam jadi molo tahu bukon taringotu lidah api nakin tu parjulu tu Nehemia di ayat 20 dong di si pemeliharaan Tuhan itu holistik uleon todiku baru di leon mana di leon ayat berikutnya tidak kekurangan. Ada musai pembagian tanah, perbatasan, ada musai satu akayanakon. Jadi pemeliharaan Tuhan itu holistik. Imam Allah hubungan natu Nehemia dan sepenggal-sepenggal. Aladong do deba halak manang deba institusi memberitakan Injil sepenggal, hanya kesuksesan saja, tapi tidak mau salibnya, tidak mau penderitaan. Malu dihubuk tu napa duahon
di Sada Musa kejadian 4 ayat 20 tulu adong di bayan disi runut ni karena terluka akhirnya aku membunuh, karena aku dipukul sampai bengkak maka akhirnya aku membunuh. Ini kan luar biasa. Jadi taringot tu kepenuhan Roh Kudus, maka akhirnya harus sampai kepada memurnikan, menyucikan, bahkan memulihkan luka. Jadi molotajaha udut nion opat 2 tulu opat 2 tu Matius 10 ayat 22 tentang apa yang dikatakan Yesus mengalusi suku-suku nisi Petrus, berapa kali aku harus mengampuni? Cukup 7 kali, didok Yesus down. Jadi istilah 70 hali sudah ada dalam konteks Ima kejadian 4 ayat 24. Dalam molotajaha Matius 12 40 45 satu luka itu akan mengajak, karena ini bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang roh-roh, maka satu sakit hati bisa mengajak 7 roh lain sehingga orang itu bisa menjadi lebih jahat. Kain karena kecemburuan kepada Habel, runutnya akhirnya karena dia membiarkan luka itu, maka akhirnya dia membunuh adiknya. Maka poinnya jangan biarkan luka dalam hidupmu. Jangan biarkan satu kesedihan menghancurkan kebahagiaan dalam hidupmu. Udut ni nampak tuluhon, nakin ngaido amang Pendeta Darwin Siobing taringot tu malah membahasakan lebih sedikit aja, nakin ngaido sifat dan kegemaran Roh Kudus. Menginsapkan dunia tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 10 ayat 12. Siapapun yang mengaku dipenuhi Roh Kudus nggak bisa lepas dari indikator ini. Menginsapkan dunia. Dunia maksudnya di sini bukan hanya bumi, bisa dunia manusia, bisa dunia pendeta, bisa dunia pertohonan, bisa dunia Bibil Pro, bisa dunia apapun. Menginsapkan dunia tentang apa? Yang pertama dosa. Kita tahu dosa yang paling tinggi dalam skala pengertian adalah hamartia, bukan pelanggaran. Tetapi yang tidak sampai kepada standar yang Tuhan tetapkan itu dosa. Mau pelanggaran itu nomor 2. Tetapi pengertian dosa yang tertinggi adalah dang sahatut, standar na ditotopo Tuhani. Bisa saja kita tidak sampai kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga, tetapi bukan itu dosa. Dosa yang Tuhan tetapkan standarnya. Jadi bukan pelanggaran. Pelanggaran itu masih nomor 2. Baru menginsapkan dunia tentang kebenaran. Isi dosa sitong na kebenaran ini. Apakah Yesus hanya penunjuk jalan? Yohanes mengatakan bukan, dia sesungguhnya jalan itu. Baru menginsapkan dunia tentang penghakiman. Di Hutanami, di Simalingkar, tiap hari Sabtu, Minggu, ngadong di Sima Bembener, taringot tu saksi Yehova. Hudul nasida membagi-bagi traktat. Kita tidak takut tentang hal itu, tetapi kita harus persiapkan jemaat kita bahwa ada penghakiman. Unang gabe pangatusian non, mari kita banyak-banyak berbuat dosa supaya kepada kita diberikan kasih karunia lebih besar. Jadi apapun ceritanya, kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, 3 hal tadi menjadi indikator utama. Jala heado hujami tahonon hubai ma ilustrasina sarung tangan dengan tangan. Jadi molo tangan kanan adalah roh Tuhan, tangan kiri adalah roh yang bukan Tuhan. Molo nakin istilahnya yang Pendeta Siobing to dion. Kalau 2 Korintus 11 ayat 4 itu Yesus yang lain atau Roh Kudus palsu, atau jamitan atuari ima gnosis, ajaran-ajaran palsu. Nah, jadi setiap tangan kanan, kalau tangan kanan memenuhi sarung tangan yang adalah manusia, maka dia akan mengikuti keinginan roh itu, keinginan roh Tuhan. Jadi tidak mungkin orang berkata aku memuji Tuhan tapi mulut yang sama juga menghujat Tuhan. Dan mungkin, nggak mungkin terjadi ambiguitas di dalam diri seseorang. Walau di doa iman, nungai di goito diau, ape parangena, serta di macam-macam. Bisakah roh Tuhan keluar? Bisa dicatat di Perjanjian Lama juga ada dicatat. Nah, jadi ketika tangan kanan itu keluar, maka siapa yang mengisi sarung tangan tadi? Ya bisa masuk tangan yang kiri, ima roh yang bukan dari Tuhan atau ngaku-ngaku Roh Kudus. Nah, jadi ya perangainya akan seperti ya siapa yang masuk ke dalamnya. Hira songonido manabai sotik asagabe nakin istilahnya Bang Hotma bahan diskusi oleh tema.